Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jenny Rismayanti. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya dengan NIM C2286206026. Di sini saya akan menjelaskan tentang bullying. Judul yang saya ambil yaitu kurangnya moral di kalangan remaja dan anak-anak. Usia sekolah merupakan masa yang sangat menentukan kualitas seseorang dewasa, dengan harapan sehat fisik, mental, sosial, dan emosi. Kasus yang sering terjadi di tingkat sekolah yang dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang yaitu bullying, di mana bullying ini merupakan suatu tindakan agresif yang dilakukan berulang kali oleh seseorang yang memiliki kekuatan lebih terhadap orang yang lemah, baik secara fisik maupun psikologis. Hal tersebut sejalan dengan pendapat sejiwa yang mengartikan bullying sebagai tindakan yang menggunakan kekuasaan dalam menyakiti seseorang atau sekelompok orang, baik secara verbal, fisik, maupun psikologis, sehingga korban menjadi tertekan dan juga trauma. Selanjutnya yaitu penyebab atau faktor terjadinya bullying. Faktor terjadinya bullying ini diantaranya yaitu perbedaan kelas atau senioritas, ekonomi, agama, gender, keluarga tidak rukun, situasi sekolah yang tidak harmonis, perbedaan karakter individu maupun kelompok, terus adanya dendam atau iri hati, adanya semangat ingin menguasai korban dengan kekuatan fisik, dan meningkatkan popularitas pelaku terhadap ruang lingkup teman. Bentuk bullying yang terjadi di sekolah yaitu ada 3. Yang pertama yaitu verbal, di mana kekerasan yang dilakukan berupa ejekan, makian, celaan, cacian, dan juga fitnah. Terus yang kedua yaitu pembulian fisik, seperti di mana kekerasan yang dilakukan berhubungan dengan fisik seseorang yang dapat berupa pukulan, meludahi, tamparan, dan juga tendangan. Terus yang terakhir yaitu relasional, di mana kekerasan yang terjadi karena munculnya kelompok tertentu yang berseberangan dengan kelompok ataupun individu lain hingga adanya pengucilan. Terjadinya perilaku bullying di sekolah antara lain adalah faktor kepribadian, komunikasi interpersonal anak dengan orang tuanya ataupun pola asuh, terus peran kelompok, teman sebaya, dan iklim di sekolah. Data fakta yang terjadi pembulian di sekolah. Kasus bullying tidak hanya terjadi pada jenjang SMP dan SMA saja, tetapi sekolah dasar juga termasuk dalam hal ini, di mana pelaku sering mengejek teman sekelasnya hingga korban berkeinginan untuk berhenti sekolah, menjauhi hubungan sosial, sering melakukan merenung ataupun pemurung, bahkan hingga berkeinginan bunuh diri. Hal ini dapat dibuktikan dari penelitian yang dilakukan Nauli pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Juli 2005 terdapat siswa SD berusia 13 tahun melakukan tindakan bunuh diri
karena merasa malu dan frustasi akibat sering diejek. Oleh Borba, didapatkan bahwa anak usia sekitar 9-13 tahun mengakui melakukan bullying. Survei yang dilakukan di salah satu sekolah dasar Kota Pekanbaru menunjukkan 6 dari 10 orang siswa pernah melakukan tindakan bullying kepada temannya secara verbal maupun fisik. Hal tersebut menunjukkan tingginya kasus bullying di usia sekolah. Analisis datanya berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nauli pada tahun 2016 terungkap bahwa dari 176 dari remaja usia 5-17 tahun di beberapa sekolah di Pekanbaru didapatkan sebanyak 50,6% memiliki perilaku bullying yang tinggi. Terus, penelitian di Indonesia terkait bullying dilakukan oleh Juwita tahun 2012 dengan hasil yang didapatkan bahwa Yogyakarta memiliki angka tertinggi dalam kasus bullying dibandingkan di Jakarta dan juga Surabaya. Tercatat 70,65% kasus bullying terjadi di SMP dan di SMA Yogyakarta. Menurut pendapat saya, bullying merupakan tindakan yang sangat tercela. Sekolah merupakan tempat belajar dan mencari ilmu. Tidak seharusnya para siswa melakukan perundungan atau bullying kepada temannya, apapun itu alasannya. Semua orang berhak mendapat ketenangan dalam belajar. Teori landasan hukumnya yaitu menurut Alves tahun 1999 mendefinisikan bullying sebagai masalah psikososial dengan menghina dan merendahkan orang lain secara berulang-ulang dengan dampak negatif terhadap pelaku dan korban bullying, di mana pelaku mempunyai kekuatan yang lebih dibandingkan korban. Selanjutnya yaitu menurut Sejiwa tahun 2008, bullying adalah tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang, baik secara verbal, fisik, maupun psikologis, sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan juga tidak berdaya. Solusi yang dapat saya berikan terhadap kasus bullying ini yang sedang marak di sekolah, yaitu pendidik membuat program pencegahan anti-bullying dan hukuman bagi pelaku yang melakukan tindakan tersebut. Selanjutnya, membangun diskusi dan ceramah tentang mengatasi aksi penindasan. Kemudian, memberi bantuan dan dukungan pada para korban bullying. Sekian pendapat yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak salah kata atau kesalahan lainnya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.